Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat Timur Tengah Abdul Muta'ali. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Juno. Selamat pagi waktu Jakarta Pak Abdul. Selamat pagi. Ya Pak Abdul, kita tahu bahwa ini masih berlangsung di Palestina, bagaimana aksi kekerasan sudah hampir 1 bulan dan banyak dunia ya negara-negara merespon ini dengan berbagai macam reaksi, termasuk kita Indonesia hari ini dengan ada sekitar 2 juta rakyat yang turun ke jalan untuk memberikan suaranya untuk kemerdekaan dan solidaritas terhadap Palestina. Bagaimana Anda merespon terkait aksi hari ini? Ya, sudah 30 hari ya sejak 7 Oktober hingga 5 November ini. Itu korban yang jatuh dari pihak Palestina sudah 10.000. Dan mirisnya 80% itu adalah anak-anak dan perempuan. Dalam waktu 30 hari korban yang jatuh dari Palestina itu 10.000, 80% anak-anak dan perempuan. Nah, kalau kita compare dengan korban 2007 sejak Gaza diblokade oleh Zionis Israel hingga Agustus 2023 selama 15 tahun, itu korban yang jatuh dari Palestina 9.467. Artinya korban selama 30 hari ini jauh melampaui korban selama 15 tahun Gaza diblokade. Ini genosida yang luar biasa. Bahkan 2 hari yang lalu itu kamp pengungsi di utara Gaza, di Jalabia, ya, itu dekat dengan rumah sakit Indonesia di Gaza juga sama dibombardir. Bahkan barusan dari Al Jazeera saya menyaksikan itu konvoi ambulans yang menuju rumah sakit Asy-Syifa juga sama dibombardir. Ini genosida yang luar biasa. Ketika ikhtiar untuk menghentikan serangan tirani dari IDF ini, kemudian gagalnya resolusi yang diajukan oleh Rusia dan diveto oleh Amerika Serikat, ya. Kemudian Benjamin Netanyahu melalui IDF-nya juga menolak jeda kemanusiaan yang diajukan oleh Joe Biden. Padahal Joe Biden dalam hal ini katalisator determinan, ini faktor yang luar biasa signifikan untuk bisa menghentikan ini, tapi juga diabaikan oleh Benjamin Netanyahu. Maka langkah berikutnya yang bisa dilakukan ya, itu mengisi ruang publik dengan aksi demonstrasi seperti ini. Apalagi Amerika, Eropa, begitu mereka punya konsep demokrasi, sehingga ruang publik ini, baik ruang publik secara umum atau ruang publik media sosial, ini diisi ya, kemudian siapa tahu ini bisa memberi daya tekan kepada pemerintah-pemerintah yang memang memberikan donor, bukan hanya biaya tapi juga alutsista ya kepada Israel untuk bisa menekan Benjamin Netanyahu agar menghentikan IDF-nya serangan-serangan yang membabi buta. Karena ini sebetulnya kerugian untuk kemanusiaan. Perang Dunia Pertama, Mas Juno ya, itu triggernya satu orang pangeran Hungaria itu meninggal. Ini yang meninggal bukan satu orang, 10.000 manusia. Ini luar biasa. Jadi saya kira ini bukan hanya Israel against Gaza, against Palestine, tapi against the whole and humanity. Ini kerugian untuk kita semuanya. Maka aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh Indonesia seperti ini mudah-mudahan bisa menekan. Dan ini bukan hanya dilakukan di kita. Ya, publik Amerika berbeda dengan pemerintahnya, publik Inggris berbeda dengan governmentnya, publik Eropa keseluruhan juga berbeda ya dengan sikap pemerintahannya. Artinya bahwa dalam hal ini kita satu, humanity, kemanusiaan. Karena kasusnya bukan hanya Muslim, ada 2 gereja yang dibombardir oleh Zionis, kan begitu. Yahudi di Amerika sendiri juga tidak sepakat ya dengan serangan tirani yang dilakukan oleh IDF. Demikian, Mas. Baik, Pak Abdul, kalau kita lihat juga bahwa bagaimana Anda tadi menyebutkan bahwa ada kekuatan publik yang memang harusnya kita olah dengan baik agar tadi Israel dan juga negara-negara yang tadi berada di belakang Israel bisa melihat bahwa ada tekanan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Indonesia sendiri, Pak Abdul, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia dan perannya dalam konflik ini? Apakah kita bisa berbuat lebih baik lagi atau lebih besar lagi? Tidak hanya bicara memberikan bantuan seperti itu, tapi juga misalnya tadi ada hal-hal atau tekanan luar negeri yang bisa kita berikan sebenarnya dari pandangan
plus kita juga negara muslim terbesar di dunia. Ya, Mas, Indonesia itu peranannya luar biasa. Baik. Kalau kita berbicara hari ini, nyaris tidak ada tempat yang aman itu di Gaza. Baik. Ya, tempat yang paling aman di Gaza hari ini namanya Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Walaupun 4 lantainya sudah tidak berfungsi karena listrik mati, tidak ada aliran solar, genset juga tidak berfungsi, hanya 1 genset. Nyaris hanya 1 basement saja, hanya 1 lantai saja berfungsi. Nah sekarang orang di Gaza berduyun-duyun itu datang ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Padahal kan kapasitasnya terbatas. Bayangkan kamp-kamp pengungsi di utara itu tidak bisa dijadikan tempat yang aman begitu. Nah ini satu. Yang kedua, Indonesia melalui Bapak Presiden kita terima kasih statement Bapak Presiden kita tegas begitu. Tapi dinaikkan lagi 1 notch, Mas. Baik. Ya, kalau Pak Jokowi pernah ketemu dengan Putin, pernah ketemu dengan Zelensky agar kedua negara ini melakukan negosiasi perdamaian karena kerugiannya untuk kemanusiaan. Nah, hal yang sama mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Kita menelepon Joe Biden kan begitu. Karena kita tahu bahwa peranan Amerika cukup besar ya. Sampai ada 2 pejabat tinggi di Amerika datang ke Israel. Pertama Joe Biden sendiri, yang kedua Anthony Blinken, Menlunya. Nah, belum ada penekanan itu. Nah, saya kira kalau Pak Jokowi itu telepon Joe Biden, stop the war, stop the killing. Paling tidak memberikan jeda kemanusiaan. Syukur-syukur akarnya dari hulunya itu bisa diselesaikan. Nah yang ketiga, Mas, baik. Kita ini narasi kita itu punya narasi lama. We stand with Palestine. Yes. Ini sejak 1955. Ya, ini salah satu PR homework dari KTT Asia Afrika yang belum kita tunaikan. Nah kalau kita dinaikkan lagi 1 notch lagi, tapi nggak cukup kita ajak misalkan Arab Saudi, kita ajak Turki, Pakistan, Bolivia, Rusia, bukan we stand with Palestine, tapi dinaikkan 2 atau 3 notch lagi. Apa itu? We declare. Kita mendeklarasikan Palestina sebagai negeri merdeka. Saya kira ini luar biasa. Kenapa? 14 Mei 1948 ketika Inggris keluar, hari yang sama Israel melakukan deklarasi. Sebetulnya permasalahan konflik ini simpel, Mas, simpel. Ada satu negeri, tanahnya diokupasi, ada pendudukan ilegal, kan begitu, dan dia minta merdeka, simpel saja. Jadi tidak seruat yang dibayangkan. Maka perlu negara-negara itu yang punya soliditas yang luar biasa untuk mengatakan we declare Palestine independence state. Kan begitu tuh, Mas. Ya, kita tahu bagaimana sebenarnya hal-hal yang harus dipahami di tengah beragam pendapat ya dari banyak pihak terkait bagaimana Israel Palestina. Tapi lagi-lagi sikap Indonesia tegas. Anda menyebutkan dari dahulu 1955 hingga sekarang kita tahu we stand with Palestine. Nah, kalau melihat posisi negara lain, kita melihat bagaimana sikap Rusia, Cina. Dari analisa Anda, Pak Abdul, bagaimana harusnya juga Rusia dan Cina, plus Cina juga resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB ya. Bagaimana Anda melihat 2 negara ini yang juga sebenarnya juga berperan untuk menekan tadi beberapa pihak agar paling tidak ada gencatan senjata? Mas ya, yang kita ngerikan parlemen Aljazair 100% menyetujui pemerintahnya bukan hanya mengirim bantuan, tetapi juga bantuan militer. Kalau ya ini Rusia, Cina juga melakukan hal yang sama, daya tekan, walaupun memang mohon maaf, itu sejarahnya konflik dengan Israel, negara-negara Israel itu dia nggak akan melakukan gencatan senjata kalau kecuali dia yang terdesak. Baik. Contoh 2006 dia konflik dengan Hizbullah, kan begitu ya. Nah Amerika dengan Israel minta gencatan senjata kenapa? Karena dia terdesak. Yang kedua, Israel minta gencatan senjata itu kalau ada negara-negara menyetop ya minyaknya untuk mana? Gasnya untuk Israel. Hari ini ada negara memang cukup lugas menentang Israel, tapi dia kirim minyak juga kan gitu. Sebetulnya perang itu kan perlu minyak, perlu solar. Andai kan Turki lugasnya juga lugas menyetop ekspor minyak dia, saya kira juga itu sangat efektif begitu tuh. Nah, ini tapi kita tidak menginginkan ya Rusia. Kita tahu di hari ke-5 dia sudah mengajukan resolusinya walaupun diveto oleh Amerika kan begitu. Nah hari ini Rusia kita tahu dia bukan hanya pemerintah Rusia, Wagner
yang kemarin sempat hilang kan begitu ya, karena pemimpinnya meninggal begitu. Ternyata Wagner, ternyata dia muncul di mana? Di Laut Mediterania, dia bawa pasukannya. Ini kan sebuah kengerian yang luar biasa. Nah, kalau ini konflik ini saya kira kalau didiamkan, ini akan meluas, bukan hanya menjadi konflik kawasan, tapi akan menjadi konflik multi kawasan begitu. Nah, saya kira ini publik Israel juga, ya masyarakat Israel pun tidak sepakat ya dengan yang dilakukan oleh IDF. Saya kira ke depannya kalau ini tetap dilakukan, yang jatuh adalah Benjamin Netanyahu. Ya, karena kita tahu sebenarnya dari dalam negeri Israel sendiri pun tanggapannya pun tidak semuanya mendukung agresi ini ya, Pak Abdul. Karena mereka pun juga paham bagaimana kita di sini, kita di luar ya, kita bicara political message. It's all about humanity yang banyak harus kita perjuangkan ya. Bagaimana sebenarnya ada kemanusiaan di atas segala yang mungkin ada kepentingan dan lain-lain, tapi untuk saat ini tolonglah kita lihat bersama bagaimana humanity harusnya speaks louder gitu ya, Pak Abdul. Nah, kalau kita melihat aksi demonstrasi di berbagai belahan dunia, Pak Abdul, ini yang menarik bagaimana negara-negara Eropa, Perancis, Inggris, hingga Ukraine ya, juga itu melarang sebenarnya bagaimana masyarakatnya untuk berdemo. Tapi malah banyak sekali demo pro-Palestina di negara-negara tersebut. Bagaimana Anda melihat publik yang memang ya walaupun ada beberapa yang pro, tapi luar biasa. Mostly kebanyakan mereka sangat paham dan stand with Palestine, even di negara-negara yang tidak memperbolehkan tadi pendukungnya untuk pro Palestina. Bagaimana Anda melihat ini? Mas, manusia itu bedanya dengan hewan. Manusia punya hati, dia punya akal. Kita mesti membedakan antara Amerika dengan publik Amerika. Kita mesti membedakan antara Perancis dengan publik Perancis. Bahkan Uni Eropa secara keseluruhan mesti dibedakan antara pemerintahannya dengan publiknya. Publiknya ternyata punya hati yang luar biasa bahwa stop killing, mesti dijaga kemanusiaan. Ya, ini bayi-bayi luar biasa. Masyarakat Gaza itu tidak punya bunker, Mas, untuk berlindung. Begitu. Beda dengan masyarakat Israel. Di dalam Israel, masyarakat Israel itu jangankan ada roket, ada rudal, ada semut saja, itu sirine berbunyi itu. Nah, kemudian mereka bisa masuk ke bunker-bunker itu. Tapi di Palestina tidak ada bunker. Kalaupun ada terowongan, itu khusus para pejuang. Itu sebabnya para pejuang Palestina, dia tidak akan stay di mana, di apartemen, di rumah, apalagi yang padat penduduk sipil. Kenapa? Karena resikonya untuk masyarakat sipil. Nah, jadi saya kira yang dilakukan oleh publik Amerika sebuah pelajaran bagi para penguasa Amerika. Ya, yang dilakukan oleh publik Inggris itu sebuah pelajaran bagi pemerintahan Inggris bahwa keberlangsungan umat manusia ini harus dijaga. Kemarin 3 hari yang lalu, Khaled Mukhibar ini memberikan pelajaran, Direktur Komnas Tinggi PBB. Dia mundur. Kenapa? Ternyata Komnas HAM tidak bisa berbuat apa-apa. Kan begitu ya, hak asasi manusia di bawah PBB tidak bisa berbuat apa-apa. Genosida luar biasa. Ketika dunia barat fasih betul berbicara demokrasi, tapi ternyata ketika menyangkut dengan Israel, kan begitu, nyaris tidak ada demokrasi. PBB yang kita harap ya itu punya peran penting, karena memang konflik ini biang keroknya PBB. Dengan resolusi 181 1947, kaplingisasi tanah Palestina 56% untuk Yahudi, kan begitu. Nah, harusnya PBB bertanggung jawab. Tapi selama ini dari 240 resolusi yang dikeluarkan PBB, yang kemarin yang terakhir 240 ya. Yang pertama saja itu yang punya daya ikat, daya pikat ya, daya tekan kepada konflik Israel-Palestina, yaitu kaplingisasi. Tapi setelahnya, ya 239 resolusi tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ada satu negara ketika tidak sepakat dengan sanksi yang diberikan kepada Israel selalu diveto. Ya, padahal one man one vote kan seharusnya itu tuh. Jadi selama PBB tidak direstrukturisasi, Mas, ya, tidak direformasi, maka selama itu
tidak bisa berbuat banyak. Maka yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, publik Amerika, bahkan di belahan dunia yang lain, di Bolivia, di Kuba, juga sama masyarakatnya. Bahkan pemimpinnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Bukan dasar apa itu religion, bukan dasar agama. Kenapa? Humanity saja. Ya. Oke, Pak Abdul, dan ya setiap kita berbincang soal ini tiap hari, makin menyakitkan untuk banyak pihak, khususnya kita sebagai masyarakat Indonesia melihat saudara-saudara kita di sana diperlakukan seperti itu. Kalau bicara mengenai aksi boykot yang sempat digaungkan beberapa waktu lalu, bagaimana Anda melihat pengaruh boykot ini? Apakah ini sesuatu yang necessary atau malah sebenarnya tidak perlu dilakukan dari sudut pandangannya Pak Abdul? Baik, boykot itu sangat efektif, Mas. Baik. Ya. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Perusahaan-perusahaan mana yang memang ada aliran dana kepada Israel melalui perusahaan dia yang namanya Freemason, kan begitu. Jadi tidak asal boykot, tapi yang mesti efektif. Ya, ditelusuri dulu sumber dananya, aliran dananya, betul nggak untuk membantu serangan tirani yang dilakukan oleh IDF Israel itu. Nah, itu sangat efektif. Kenapa? 1973 itu Israel diboykot. Diboykot senjatanya, kemudian produk-produk dia. Ternyata dia minta gencatan senjata itu dari Mesir dan dari Suriah. Begitu tuh ya. Nah, karena sebuah negara kan disebut gagal dia kalau ekonominya juga tidak berkembang. Karena biaya perang itu mahal, Mas. Ya. Apalagi sekarang publik Israel menuntut agar Benjamin Netanyahu turun dia. Kenapa? Karena sekarang status shekel murah betul harganya, Mas. Di atas dolar ya, mata uang Israel. Kemudian itu publik Israel 70% ya, itu minta bahwa IDF untuk menghentikan serangan-serangannya begitu. Kenapa? Karena mereka kok jadi public enemy, jadi musuh bersama internasional. Nah, jadi mereka menganggap bahwa hari ini kita tidak butuh Benjamin Netanyahu. Nah, saya kira suara-suara ini juga perlu dilakukan. Boykot itu amat sangat efektif, sangat efektif. Tapi lagi-lagi ya Pak Abdul, kita teliti dulu lebih lanjut agar nantinya kita tidak gegabah. Karena memang Mas ada 3 produk itu yang selalu di-lead oleh Zionis Israel. Food, water, and energy. Itu tuh. Oke, baik. Pak Abdul, kita jeda sebentar. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Kita akan jeda commercial break dulu. Dan pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Aksi Solidaritas Bela Palestina.